orang yang membuat sesuatu cara dalam agama yang Nabi nggak contohkan dan dia anggap baik. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Bismillah, Drabanian Stars. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Brothers and sisters, gimana kabarnya? Masya Allah, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan suasana berbeda ya, Pak Haril ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan kita berada di Ma'had Al-Azifi, alhamdulillah, bersama guru kita yang telah kita rindukan bersama, Al-Ustaz Muhammad Subhan bin Umar Bawazir Fidahullahu Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, akhirnya kita bisa jumpa nih bersama Ustaz. Berapa purnama udah kita ya. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas waktunya. Jazakallah khairan bisa kesini. Teman-teman sekalian, seperti biasa di TR Talks ini kita akan bersama-sama berbincang santai namun penuh faidah bersama guru kita tentunya, dan insya Allah Ta'ala seperti biasa, dan nanti di akhir sesi kita akan ada sesi promo Ariel ya? Insya Allah Ta'ala akan ada promo, nanti kita membantu insya Allah ya. Ikhtiar saudara-saudara kita, ikhtiar produk-produk halal. Betul sekali. Jasa ya, jasa betul, juga jasa. Insya Allah kita bantu promokan. Apapun itu, sebagai yang saya sampaikan, ini saatnya berbuat, saatnya bangkit. Silahkan bagi yang punya usaha untuk bisa diinfokan, dan kita akan coba promotkan dari sini. Insya Allah semoga ini sebuah ikhtiar buat kita semua. Amin, dan jangan lupa seperti biasa, stay tune terus di YouTube kita, Spotify, dan juga Instagram insya Allah. Iya, di follow, jangan lupa di follow, di like, di share, di save. Betul sekali. Insya Allah niatkan untuk Allah Ta'ala untuk menyebarkan dakwah. Semoga ada unta merah di sana bagi kita semua. Amin, insya Allah. Baik Ustaz, dan baik Ustaz, kita akan langsung bersama Ustaz ya. Ustaz, kita akan mencoba membahas sebuah tema yang mungkin ya masih terus hype ya, karena kan berefek domino Ustaz, terkait tentang pelecehan dan juga penghinaan terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah Allah telah menjaga beliau, malah di sebuah iklan gratis sebetulnya Ustaz ya. Iya sebenarnya iklan gratis ya. Iklan gratis, tetapi mungkin kita akan mencoba ngebahas tentang fenomena di masyarakat Ustaz ya. Iya. Karena ngerembet ternyata yang jadi sedihnya kemudian apa namanya menghina itu kemudian umat Islam sendiri. Iya, ikut-ikutan. Dan alasannya apa Haril? Alasannya? Freedom of expression, freedom of speech, kebebasan mengatakan pendapat gitu Ustaz. Nah mungkin kita coba bahas itu dulu Ustaz. Mungkin pendapat Ustaz tentang mereka yang beralasan dengan kebebasan berpendapat tapi jadinya ujungnya menghina agama bahkan menghina Nabi kita Ustaz. Ya, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardu amma ba'd. Ya wallahi memang di dunia ini ada istilah HAM ya. Hak asasi manusia untuk mengekspresikan yang dia pengen, yang dia ketahui dan yang dia harapkan gitu ya. Tapi indahnya Islam ini kan sebagai cara hidup yang ditawarkan oleh Allah kepada umat Muhammad SAW ini, dan beliau langsung yang mencontohkan itu sebagai cara hidup gitulah. Sampai dikatakan bahwa wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu. Kalau ada nanti orang yang pakai cara selain Islam, la yuqbala minhu gitu loh. Islam ajarkan untuk mengekspresikan hak manusia di atas kehidupan ini, yang Nabi pernah katakan kepada sahabat Mu'az ketika dibonceng itu kan, ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah. Itu kan hak ya. Kamu tahu gak hak Allah pada diri seorang hamba dan hak hamba pada Allah gitu lah. Itu kan artinya dalam kehidupan ini pun ada penekanan tentang bolehnya mengekspresikan hak. Ya kalau memang itu hak Allah, kamu jangan berbuat syirik, tauhidkan Allah. Pun sebaliknya, kamu akan punya hak untuk dimuliakan sama Allah gitu lah. Tapi kalau bukan pakai bahasa agama nih bablas. Ada sebuah
ayat lain dalam Al-Quran itu surat An-Nisa ayat 115 itu ketika Allah berfirman, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masyura. Orang yang bertolak belakang dengan syariat yang dibawa sama Nabi Muhammad setelah ditunjukkan petunjuk hidayah, halal jelas, haram jelas, di antara kedua ada syubhat gitu ya. Malah dia ikuti cara yang tidak diajarkan dalam Islam. Nah ini, dia pikir ini bebas, freedom kok ya, bebas orang mengekspresikan apa yang dia pahami gitu ya. Akhirnya sampai terlalu bablas kalau sampai melecehkan Nabi ya. Yang kita tahu bahwa dia punya umat yang jumlahnya bukan sedikit. Ini sih mancing kalau sudah begini. Ini sangat diharamkan dalam agama. Walaupun memang kita akui di Quran, di surat Al-Hijr, di surat Yasin dan beberapa ayat surat-surat lainnya itu Allah berfirman yang menjelaskan tentang wa may ya'ti min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidaklah Allah datangkan seorang rasul dari dulu ya pada sekelompok umat kecuali ada orang yang memang mengolok-olok. Jadi artinya sejak zaman dahulu sudah ada yang mengolok-olok gitu ya. Kalau zaman Nabi gimana saat yang mengolok-olok? Bunuh. Ya langsung dibunuh. Artinya apa? Melecehkan Rasul bukan main-main. Ya syariat dibawa sama beliau. Ada seorang budak waktu itu di zaman Rasul itu yang tuannya langsung membunuh itu budak ya karena melecehkan Nabi. Kerjaannya melecehkan Nabi saja. Kemudian juga perlu diketahui bahwa sahabat itu mengambil tindakan seperti itu karena memang beliau tahu cara memuliakan Nabi. Ini zaman sekarang gini bro, lucunya nih ya. Orang nih marah ketika Nabi dilecehkan, padahal tanpa disengaja dia juga melecehkan Rasul. Betul sekali. Masya Allah. Bisa Anak-anak teringat gini, ada perkataan Imam Malik ketika beliau mengatakan man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu cara dalam agama yang Nabi nggak contohkan dan dia anggap baik. Kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Berarti dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Lebih dari pelecehan tidak? Iya. Nah, belakangan ini banyak orang yang marah. Wajib kita Nabi dihina, wajib dong. Emang kita batu, nggak punya emosi, marah. Cuma marah dalam agama pun diatur. Kenapa harus dicari penyebabnya? Kok orang bisa melecehkan Nabi? Kenapa gitu loh? Karena memang Nabi sudah katakan bahwa umatku nanti seperti buih di lautan yang ringan. Walayanzi'anallahu min suduri aduwikumul mahabbah minkum. Akan diambil dari hati musuh-musuh kalian respect sama kalian. Kenapa? Kalian mengaku umat tapi anti syariat. Banyak tidak? Banyak. Ini masalah jenggot aja nih berat. Bela Muhammad tapi nggak pakai jenggot. Ya kalau si alasannya kuat mungkin dia diancam dibunuh kalau pakai jenggot lain cerita. Ini nggak ada yang ngancam dia tinggal pakai doang. Katanya Islam masa itu cadar ditarik oleh seorang ustadz. Ini yang baru gitu loh. Katanya Islam, kok kamu nggak menegakkan syariat? Orang Islam nggak puasa di bulan Ramadan, orang Islam nggak meramaikan masjid. Padahal Nabi mengatakan afdhalu sholatil mar'i fi baiti ilal maktubah. Sebaik-baik sholat seorang itu di rumah kecuali yang wajib di masjid. Orang Islamnya banyak melecehkan syariat, maka jangan heran. Zuhara fasadu fil bari wal bahr bima kasabat aidi. Ulah tangan kalian sendiri. Terjadi orang mulai melecehkan kita. Sampai Nabi mengatakan yusikul umam anta da'iyal aklatu ila qas'atiha. Wa min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Bal yawma idin antum katsir walakinnakum gusa ka gusa isail. Akan datang masa dan sudah enggak lama lagi kata Nabi, orang-orang di luar kalian menggiring kalian seperti menggiring ke meja makan. Kalian akan diolah sama non muslim. Terjadi enggak? Terjadi. Dan lucunya setelah kita marah yang enggak syar'i. Nah, itu. Boikot bro, boikot. Boikot diterjemahkan mengharamkan yang dihalalkan. Oh iya. Beli produk asing tersebut ya yang lagi punya masalah ini Perancis ya, beli pakai duit, habis beli dihancurin. Ya Allah. Ini kan 2 huruf. Sama O. Betul.
Punya mau kalau boykot diterjemahkan mengalokasikan pembelian kepada produk lain yang sama, nggak ada masalah. Betul. Ya SPBU nih, Bonjour Total tuh punya Prancis gitu ya. Oh, kita nggak ngisi deh, masih ada Pertamina SPBU. Kan begitu ya? Atau mungkin yang mendukung LGBT kayak Shell kemarin. Oh, maaf, saya nggak mengharamkan bahan bakarnya. Yang saya haramkan apa? Ya ini apa yang dia dukung gitu ya. Ada alokasi. Tapi kalau kepepet pakai itu ya nggak ada masalah. Karena memang hukum asal makanan kan halal, barang juga halal sampai jelas keharamannya. Nah, sekarang bablas. Ngamuk demo di jalan bikin sablon, udah bikin dibakar. Ya Allah. Takutnya ini memang ada pihak ketiga yang sengaja membuat ini terjadi untuk keuntungan pribadi. Betul. Karena kalau terjadi fitnah di masyarakat kan baik yang diuntungkan. Betul. Yang diuntungkan apa ya orang dagang. Betul. Yang diuntungkan ya orang-orang yang menjual produk-produk tertentu gitu ya. Intinya yuk marah dan benci karena Allah. Itu paling baik buat kita insyaallah. Marah dan benci karena Allah. Jadi semua itu sudah ada aturannya. Ada aturannya di Jadi Islam. nggak cukup yang terjadi di lapangan saat ini kan modal semangat Haril ya. Iya. Modal semangat yang ternyata tadi mirisnya adalah Ustaz sampaikan tadi bisa jadi kejadian sekarang ini karena kitanya sendiri saat ya yang tidak sadar melecehkan agama kita sendiri. Ajaran Rasulullah SAW ya. Saya masih teringat nasihat dari Syekh Salim bin Ital Hilali, salah seorang murid dari Syekh Albani. Ketika saya duduk di majelis beliau di tahun 2008, ya, waktu itu kita ada kajian di Ciloto kalau nggak salah ya. Nah, salah satu isi kajian beliau itu menjelaskan bahwa kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang kafir, musuh-musuh Islam itu karena mereka melihat betapa lemahnya orang Islam akan hukum tersebut. Jadi sesuai dengan hadis Nabi yang mengatakan tadi, Allah tarik rasa respek di hati musuh-musuh kalian. Kenapa? Karena kalian nggak layak untuk direspekin. Lawang kalian sendiri bisa rusak di antara kalian, kalian sendiri nggak mengerjakan sunnah-sunnah Rasul kalian, bahkan kalian membanggakan perbuatan yang Nabi mengatakan dengan tegas, kullu bid'ah dhalalah dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ini pelecehan ini kan terjadi hampir annually gitu, tiap tahun, 2 tahun sekali, selalu diulang aja itu lagi. Dan tadi sudah sunatullah Ustaz ya. Sunnatullah. Bisa dibilang ini Ustaz, kalau supaya nggak terulang lagi, ya kita mesti ngikutin Rasulullah gitu ya. Kita lebih kuat pegang sunnah, bisa jadi sebab itu Ustaz. Memang sudah dikatakan bahwa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu alaikum bin nawajis. Kembali ke sunnahku, kembali kepada sunnah para sahabatku. Ini kan yang ngomong Nabi. Ini yang ngomong Rasul. Sayang kalau seandainya kita nggak paham gitu loh. Yang sangat disayangkan karena kitanya kurang menuntut ilmu, akhirnya kita nggak mengembalikan semua kepada apa yang Nabi pernah syariatkan. Bro, Nabi kita ini, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini kan jelas Nabi dan Rasul yang dibedakan dengan Nabi Rasul sebelumnya. Kalau Nabi Rasul sebelumnya kan diutus per kaum. Betul. Nabi kita kan rahmatan lil alamin. Jadi syariat yang 14 abad lalu beliau katakan syariat, kita 2020 ini syariat. Ya betul memang orang yang melecehkan Nabi wajib dibunuh kalau dalam Islam. Cuma siapa yang harus membunuh? Ulil amri. Ada aturan main. Yang berhak membunuh ada ulil amri. Kita bagaimana? Pertontonkan kebencian kita. Tapi bukan merusak. Bukan merubah syariat. Gitu ya. Makanya ulama sering menekankan selain kamu benci dengan yang terjadi ini, ya ayo kita belajar. Tuntutlah ilmu sampai kamu tahu bahwa Allah utus Nabi Muhammad tuh nggak main-main sebagai uswatun hasanah. Bidalah kalau umat sudah melaksanakan yang beliau perintahkan, orang kafir segan dengan sendirinya. Dengan sendiri orang kafir akan segan. Ya, konsekuensinya taati perintah beliau, jauhi larangan beliau, percaya dengan yang beliau kabarkan, dan yang terpenting apa? Jangan membiasakan beribadah tanpa contoh beliau. Allah muliakan kita insya Allah ya. Masya Allah. Masya Allah. Menarik banget ya tadi. Masya Allah. Bagaimana tuh kita bisa mengekspresikan marah dengan ada batasan gitu kan? Nggak marah asal meledak aja enggak betul. ya. Satu sisi mungkin melihat masyarakat kita marah, mungkin kita bersyukur saja berarti ada sebuah kecintaan terhadap Rasul. Cuma satu sisi lain adalah perlu ilmu juga dalam mengekspresikan marahnya. Itu dia. Agama ini kan memang udah diatur semuanya. Ya sahabat marah bukan nggak marah. Para ulama juga marah, tapi lihatlah marah mereka dengan syariat gitu loh. Maka tadi kalau memang viral bahasanya boykot,
ya. Bukan berarti merubah syariat. Betul. Silakan Anda nggak beli produk Perancis, ya, tapi bukan mengharamkan produk yang halal. Karena hukum asal sesuatu yang makanan, minuman atau yang kita butuhkan itu halal sampai jelas keharamannya, ya. Dan jangan menimbulkan kerugian sendiri. Beli ancurin ngapain? Nggak ada manfaatnya. Tukang dagangnya ketawa. Mendingan fulus gitu ya. itu dia, mendingan kumpulin dana tersebut daripada buat yang halal kayak begitu. Kita bikin perpustakaan terbesar di Bogor sebentar lagi nih. Di Yayasan Imam Malik bin Anas, ya kan? Masya Allah. Manfaatnya ketahuan. Betul sekali, Ustaz. Ilmu Banyak atau sekali Masya Allah. peluang kebaikan ya sebetulnya. Marahnya bisa dialokasikan pada yang benar nih, Masya Allah. Baik. Marahnya positif ya, benar-benar. Betul sekali. Ustaz, selesai bisa berjumpa dengan Ustaz, kita bahas tentang hal ini, Masya Allah. Teman-teman sekalian, tadi saya sampaikan oleh Ustaz, kita sekarang berada di Mahat Al-Azifi ya, Yayasan Imam Malik bin Anas, dan kita alhamdulillah berada di studio Ustaz, alhamdulillah, dan juga kita berkesempatan, terima kasih banyak kepada support yang telah mendukung kita ya, dari Bawazir Apparel nih, Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz nih, dari Bawazir Apparel, buat lo kita yang hari ini. laki banget Ustaz ya, yang megang gasnya begini, nggak begini, Masya Allah. Masya Allah. Terus kalian bisa langsung dicek Instagramnya buat baju-baju dari Bawazir Apparel, tinggal cek IG-nya ya. Iya, di Bawazir langsung aja Apparel. di kepoin IG-nya, di Betul. stalking, di follow, di order sekalian. Betul sekali. Dan menariknya Pak Ariel, setiap pembelian di Bawazir Apparel ini juga ikut mensupport kegiatan operasional dakwah di Yayasan Imam Malik bin Anas. Masya Allah, Masya Allah. Berarti belanja sekalian ikut. sekaligus beramal juga. beramal. Betul. Dan juga Ustadz punya Al-Azifi Farm, Ustadz ya. Al-Azifi Farm, Masya Allah. Buat teman-teman yang kita punya kegiatan setiap tahun kurban, Ustadz ya, alhamdulillah. Setiap tahun kurban bersama tabung guru kita. kurban. Tabung kurban. Kemudian yang paling menariknya adalah diajarin nyembelih sendiri. Betul, Ustadz ya? Betul sekali. Masya Wah, Allah. Lo tinggal milih pisau mana, siap sedia, Masya Allah. Karena mesti laki saya mau Iya, sama Ikhwan ada planning kalau kelihatan bini udah telat-telat haid nih, dia hamil, tabung akikah. Tabung akikah. Sehingga nggak ada alasan nggak diakikah tuh anak ya. Masya Allah, Masya Allah. Teman-teman sekalian tinggal datang langsung ke Ranca Bungkur Bogor, bisa cek langsung ke kandangnya, ya bisa lihat pilih kambingnya sendiri, kemudian juga atau mau mau kurban. Akikah juga bisa, tabung kurban juga bisa. Atau kalau yang kira-kira nggak telat-telat haidnya itu perlu kontak langsung nih. Iya, betul. Sinseveri, ada namanya Al-Azifi SS tuh. Waduh, Masya Allah. Waduhnya Itu dia. Masya Allah. Detailnya di next segmen, Insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Semua ada solusinya Insya Allah. Betul, one stop solution pokoknya ya. Nanti tinggal cek langsung ke kandang, cek kambingnya, sapi juga ada saat ini Insya Allah ya. Ada, kalau Insya kurban, Allah. Menarik sekali, tinggal datang langsung dan dengan berbelanja di sini kita mensupport kegiatan operasional dakwah di sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah Wa khair. iyyakum, insya Allah. Masya Allah. Barakallahu. Senang sekali kita jumpa lagi dengan Ustaz. Baik teman-teman sekalian, demikian obrolan kita di Drabanian Talks ya. Ya, Masya Allah. alhamdulillah. Betul sekali. Untuk episode kali ini alhamdulillah. Masya Allah. Dan kita akan stay tune terus di Drabanian Talks. Betul. Cek Spotify, YouTube, dan juga Instagram. Dan kita akan jumpa kembali di segmen berikutnya. Kita akan tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal